Dengan madad, maka Allah nambahin kepada kita. Dinaikkan oleh Allah ke makom yang lebih tinggi, yang kemarin martabatnya muslimin muslimat, setelah itu menjadi mukminin mukminat. Kegiatannya sama, pembersihan. Cuma ketika di makom mukmin, pembersihannya membersihkan hati dari penyakit. Kalau tadi membersihkan hati dari kotoran dosa. Kalau sudah menjadi orang mukmin, dan ini para wali, ya kalau sudah masuk mukmin ini sudah masuk ke lingkarannya wali. Ya. Kemudian apa? Pertama adalah ikhlas. Apa? Pembersihan, membersihkan hati dari semua anasir yang membuat hati itu tidak sehat. Jadi membersihkan penyakit hati. Obatnya apa? Istighfar juga. Sholawat juga. La ilaha illallah juga obatnya. Ketika sukses ya mengobati penyakit hatinya, sampai penyakit hati itu hilang sama sekali. Apa penyakit hati itu? Di antaranya yang paling umum, ya ingin menjadi orang terpandang. Ya datang ke pesantren untuk ngaji. Apa? Nanti kalau pulang kampung menjadi orang terpandang. Apa terpandang? Ibadahnya bagus, maka masyarakat memandang dia sebagai orang baik. Karena dipandang orang baik, selanjutnya dipilih sebagai tokoh masyarakat. Kan gitu kan? Sehingga kalau ngaji atau masuk thariqah ingin seperti itu, berarti ini penyakit. Ingin jadi tokoh itu penyakit hati. Sehingga kalau ada orang ibadahnya hanya ingin jadi tokoh, nanti setelah rajin ibadah tidak ditokohkan, ngambek. Sehingga ketika tidak dijadikan imam, tadinya istiqomah datang ke masjid, karena tidak kepilih jadi imam, mandek tidak pernah ke masjid. Ada apa tidak? Ake tunggal. Itu. Ya karena dia tidak karena Allah, karena ingin jadi orang terpandang, maka jadilah datang watak yang lebih berbahaya. Ingin one man show. Tahu one man show? Ingin menjadi tokoh sentral. Ketika ada orang lain yang menjadi saingannya, langsung sakit pinggang. Ada apa tidak? Banyak. Itu. Maka dibuat rekayasa memfitnah orang dan lain sebagainya. Itu diantara. Termasuk ya jual beli suara kayak yang ada sekarang, itu bagian dari penyakit hati yang dialami oleh bangsa kita. Sehingga ya urusan kayak gini sudah merambah kemana-mana. Di perpolitikan ya kayak gitu, perdagangan juga kayak gitu, di masyarakat juga kayak gitu, bahkan dalam agama pun sama. Sehingga banyak orang ditokohkan dalam ormas-ormas yang untuk menjadi itu harus ya tebar sarung Samarinda ke bawahannya. Ya, kalau tingkatnya tokoh-tokohnya kayak gitu. Kalau sudah mau ada muktamar yang namanya sarung Samarinda yang harganya 1 juta itu sudah melayang kemana-mana. Ya itu salah satunya, kena penyakit hati. Makanya harus diobati. Ya. Maka ketika terobati penyakit hatinya ini, setelah mulai sembuh, nanti naik dari ikhlas menjadi as-siddiq. Bagaimana?
hatinya sudah tidak tergoyahkan, imannya sudah kuat, terpancang, sehingga lillahi ta'ala beneran sudah. Sehingga dia kepilih jadi pemimpin atau tidak menggoyahkan hatinya untuk berbuat baik di masyarakat. Walaupun tidak dipanggil bapak, tidak dipanggil pemimpin, tidak dipanggil ustadz, tidak dipanggil kiai, tidak dipanggil Pak Lurah, tidak dipanggil Pak DPR, MPR, ya, tidak dipanggil pejabat, akan tetapi ketika hatinya sudah bersih, ingin berbakti kepada Allah melalui berbuat baik kepada bangsa dan negara, maka dia akan berbuat baik sebagaimana mestinya dan tidak mikir orang mau menghargai atau tidak, jalan terus. Karena ada orang sodako, seperti kalau sudah ada ya kayak Merapi meletus, banyak LSM yang datang ke ini korban-korban Merapi. Apa? Bawa bantuan. Setelah dihitung bantuannya, hitung-hitung kurang lebih hanya 50 juta. Tapi kru TV-nya, beberapa TV itu bayarnya bisa lebih dari 100 juta. Termasuk minta space di TV itu agar disiarkan sekian detik. Kalau di TV itu duit bayar, tidak ada yang gratisan. Nah, ini penyakit hati. Akan tetapi orang yang lillahi ta'ala tidak mikir itu, jalan terus. Orang mau ngelem atau tidak, karena apa? Tidak, bukan perbuatannya tidak nyari sanjungan orang, tidak mencari pandangan orang, tidak butuh apapun dari orang. Dia hanya berbakti kepada Allah dengan berbuat baik kepada makhluk Allah, hablum minan nas. Makanya ada istilah kesalehan pribadi dengan Allah, ada kesalehan sosial ketika berbuat baik dengan masyarakat. Ya, kesalehan sosial ini yang kadangkala macam-macam motivasinya. Ya, kalau tidak mempelajari, ya tidak ngerti. Begitu di akhirat nanti nunggu mana pahala sedekah saya yang saya kirim ke korban gempa bumi, yang saya kirim ke korban kebakaran, yang saya kirim ke korban ini itu. Ditanya, akhirnya karena tidak ada, tanya kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, mana pahala saya? Dia kan sudah tak kasih, kata Allah. Nanti akan jawabannya, kan sudah saya kasihkan. Apa? Kamu ingin jadi lurah, kan sudah terpilih jadi lurah. Apa? Berapa yang kamu dapat per bulan dan berapa yang kamu sedekahkan itu? Sudah lebih banyak yang kamu dapat, pahalanya sudah dapat di dunia. Itu. Nah, ini nyengir di akhirat nanti. Saya nyumbang ke masjid, itu kan amal jariah. Mana pahalanya? Tetap diundat-undat. Masjid itu kalau bukan aku yang bangun dulu, tidak jadi. Diundat lagi. Ada kegiatan, kalau sudah mau ada ini datang lagi. Ingat ya, masjid ini saya yang nyumbang dulu. Saya yang bangun. Karpetnya dari saya semua. Tolong pilih saya. Ada apa tidak? Ketika tidak terpilih, diambil lagi karpetnya. Lihat ada di TV itu. Itulah para ikhwan rahimakumullah. Setelah itu ketika dia sukses, ya, karena rahmat Allah, semuanya karena rahmat dari Allah, bukan karena kemampuannya. Allah memilihnya, maka Allah sukseskan dia di masing-masing jenjang itu. Ini kita berbicara jenjang-jenjang rohani kita, pendakiannya tahap per tahap. Ya, dalam makom mukmin al-ikhlas naik ke as-siddiq.